Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ambarsari dengan NIM 202405106439. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat, yaitu jenis polisakarida. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi karbohidrat, terkhususnya yaitu polisakarida dengan rumus C6H10O5N kali. Apa itu polisakarida? Polisakarida adalah makromolekul polimer tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, fungsi dari polisakarida yang pertama yaitu sebagai penyimpan energi tubuh, contohnya adalah pati atau amilum dan glikogen. Nah, yang kedua yaitu sebagai penyusun struktur tanaman, yaitu contohnya selulosa dan kitin. Polisakarida terdiri dari yang pertama yaitu ada amilum atau pati, yang kedua ada glikogen, nah yang ketiga selulosa, keempat pektin, dan yang kelima adalah kitin. Selanjutnya kita masuk ke materi sifat polisakarida. Sifat polisakarida terdiri atas 5 sifat. Yang pertama, berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal. Yang kedua, tidak mempunyai rasa manis. Ketiga, tidak mempunyai sifat mereduksi. Dan yang keempat, dapat larut dalam air, membentuk larutan koloid. Dan yang terakhir itu memiliki bentuk biodegradable. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi polisakarida. Polisakarida diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu homopolisakarida, kedua heteropolisakarida, dan yang ketiga yaitu senyawa konjugasi. Homopolisakarida yaitu polisakarida terdiri dari satu macam monosakarida. Contohnya yaitu amilum atau pati yang hanya mengandung unit-unit di glukosa, dan glikogen, dan yang terakhir yaitu selulosa. Nah, yang kedua ada heteropolisakarida. Heteropolisakarida yaitu polisakarida terdiri dari 2 atau lebih monosakarida yang berbeda-beda. Contohnya ada heminoselulosa, pektin, dan yang terakhir ada resin. Nah, yang terakhir ada senyawa konjugasi. Senyawa konjugasi yaitu terdiri atas gabungan antara sakarida, protein, dan lemak. Apakah yang dimaksud dengan amilum atau pati? Amilum atau pati adalah polimer glukosa dengan ikatan alpha-14 glikosidik. Amilum atau pati juga merupakan senyawa polimer alami disintesis oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari. Amilum juga merupakan cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Amilum memiliki kandungan glukosa pada pati bisa mencapai sekitar 4.000 unit. Terdapat banyak di alam atau tumbuhan seperti umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Amilum atau pati bersifat tidak larut dalam air dingin, tetapi suspensi air panas terbentuk koloid kental. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke komponen amilum atau pati. Amilum atau pati memiliki 2 komponen utama. Yang pertama, ada amilosa, yaitu yang memiliki rantai lurus. Dan yang kedua, amilopektin, yang memiliki rantai bercabang. Proporsi kedua senyawa tersebut menentukan tingkat kekentalan gel atau yang dinamakan viskositas. Selanjutnya, kita masuk ke amilosa atau pati berpolimer lurus. Amilosa merupakan polimer glukosa, bentuknya linear, tidak bercabang atau lurus, terdiri dari 250 sampai 300 unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alpha-14 glikosidik. Disinilah letak alpha-14 glikosidik. Yang selanjutnya amilosa dapat membentuk struktur heliks seperti ini, di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Warna biru ini adalah unit-unit dari glukosa atau monomer-monomer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alpha-4 glikosidik. Struktur ini distabilkan adanya ikatan hidrogen. Jadi, polimer glukosa ini bentuknya linear, tidak bercabang.
Nah, selanjutnya ada amilopektin atau biasanya yang disebut patih berpolimer bercabang-cabang. Amilopektin merupakan polimer glukosa, bentuknya bercabang-cabang terdiri dari 24-30 residu glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alpha 14 glikosidik dan oleh ikatan alpha 16 glikosidik di titik percabangannya. Jadi di sini letaknya. Ini adalah ikatan alpha 14 glikosidik dan di sini adalah titik percabangan ikatan alpha 16 glikosidik. Satu ini menandakan atom 1 dari glukosa ini dan C atom nomor 6 pada glukosa berikutnya pada titik percabangan ini. Selanjutnya, ada 80% sampai 85% terdiri dari rantai-rantai bercabang. Jadi, amilopektin adalah polimer glukosa, bentuknya bercabang, yang dihubungkan oleh ikatan 14 glikosidik dan ikatan 16 glikosidik di titik percabangannya. Nah, selanjutnya yaitu glikogen. Glikogen merupakan polimer deglukosa berbentuk cabang-cabang yang dihubungkan oleh ikatan alpha 14 glikosidik dan ikatan alpha 16 glikosidik di titik percabangannya. Kita lihat ini adalah titik percabangan ikatan alpha 16 dan ini adalah ikatan 14 glikosidik. Glikogen ini memiliki struktur kimia yaitu serupa dengan amilopektin, namun jumlah percabangannya lebih banyak. Glikogen yaitu sebagai simpanan energi atau cadangan gula pada manusia dan hewan, disimpan dalam sel hati dan otot. Molekul glikogen berukuran sangat besar yang tersusun sekitar 30.000 unit glukosa dapat dihidrolisis waktu-waktu untuk menghasilkan energi. Sifat dari glikogen adalah larut dalam air. Glikogen dapat dihidrolisis menggunakan enzim amilase dan enzim beta amilase. Nah, enzim amilase dan beta amilase dia akan memotong ikatan di alpha 14 glikosidik. Kemudian pada titik percabangan glikogen, enzim yang dapat memotong percabangannya adalah enzim alpha 16 glikosidase. Selanjutnya, ada perbedaan glikogen dan amilum. Di sini ada amilosa dan amilopektin. Kita lihat amilosa bentuknya adalah rantai lurus. Amilopektin mempunyai cabang, sedangkan glikogen itu cabangnya bercabang-cabang. Kita analogikan untuk glikogen seperti ini mempunyai cabang yang lebih banyak. Kita lihat di gambar ini adalah untayan atau rantai glukosa residu glukosa yang terikat pada alpha 14 glikosidik. Bulatan yang warna hijau ini adalah residu dari glukosa yang terikat pada alpha 16 glikosidik. Nah, yang ketiga ada selulosa. Selulosa adalah polimer deglukosa, bentuknya linear, tidak bercabang atau lurus, terdiri dari 10.000 atau lebih unit deglukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 14 glikosidik. Posisi beta adalah seperti ini. Kita lihat ini adalah beta karena posisi OH-nya ada di atas cincin. Posisi nomor 1, C1 adalah ini. Ini adalah C4, maka disebut beta 14 glikosidik. Jadi, selulosa ini terdapat di dalam tumbuhan seperti serat, kapas, tumbuhan, sayuran, atau buah. Selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh dan tidak digunakan sebagai bahan makanan. Selulosa juga tidak larut dalam air. Tetapi selulosa memperlancar pencernaan makanan, gerakan peristaltik, dan pencegahan konstipasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.